Rapa terkejut. Sudah berapa tahun dia tidak pernah melihat Yos begitu marah. Awalnya mengira adegan dua pria merebutkan seorang wanita, pemenangnya pasti adalah Yos. Tidak menduga akhirnya malah seperti ini. Rapa saat ini tidak tahu harus mengatakan Darlin hebat atau Yos yang bodoh. Tapi yang dia ketahui adalah Darlin pasti akan gawat. Wanita yang disukai dan juga dibenci oleh temannya itu. Apakah sangat seru? Suara Yos yang mengerikan tiba-tiba terdengar di telinganya, membuat Rapa terkejut sampai melompat. Tidak, sedikit pun tidak seru, beneran. Rapa mengangkat tangan berjanji. Yos mencipitkan mata, tidak berkata. Rapa pun ketakutan dan langsung tidak berani untuk berbicara. Pergi periksa apa yang terjadi dengan Hendrik semalam, ucap Yos meninggalkan ucapan itu dan berjalan masuk ke dalam mansion. Rapa dengan ragu maju ke depan lalu mengikutinya. Orang lain tidak menyadarinya, tapi dia mana mungkin tidak menyadarinya. Luka lama di lengan Yos belum sembuh dan ditambah dengan luka baru. Saat ini berjalan pun terlihat tidak seimbang. Tapi walaupun begitu, tetap tidak bisa menyembunyikan dirinya yang terlihat begitu kesepian. Tidak boleh. Kalau begitu terus, pasti akan bermasalah. Rapa dalam hati berkata, harus segera membereskan masalah ini. Oleh karena itu, keluarga Hi yang juga sedang khawatir, tidak lama kemudian menerima sebuah panggilan rahasia. Saat Yos kembali dengan kesepian, ibunya sudah membawa Derik bangun tidur. Derik sudah selesai mandi, rambut juga sudah ditata, berjalan keluar seperti anak kecil yang gentle, terlihat sangat berkelas. Tadi pagi mendengar telepon dari Yos, setelah mengetahui ibunya akan pulang menemaninya sarapan, Derik pun begitu senang. Saat ini sedang menunggunya. Yos, kamu sudah pulang ya? Ibunya tersenyum. Orang pertama yang menyadari kepulangan Yos. Namun, sedetik kemudian hatinya pun tersendak. Ekspresi wajah Yos benar-benar membuatnya merasa heran. Yos mensipitkan mata. Seluruh tubuh mengeluarkan aroma jangan mendekat, membuat orang merasa tidak bisa dekat dengannya. Lalu, melihat di sisinya tidak ada Darlin yang dikatakan akan pulang bersamanya. Ibu Yos pun mengerti, pasti terjadi sesuatu. Derik yang awalnya tersenyum pun tertegun, lalu berkata, "Ayah, di mana ibu?" Aura dingin Yos semakin memuncak. Tidak tahu. Dengan dingin melemparkan dua kata, Yos sama sekali tidak memalingkan kepala dan langsung naik ke atas. Derik mencibirkan bibir, sedikit ingin menangis. Wajahnya langsung cemberut. Dia bukanlah orang bodoh, begitu pintar seperti Yos. Dia sudah menebak kalau ibunya pasti tidak akan datang. Tapi kenapa? Bukankah sudah mengatakan akan pulang menemaninya untuk sarapan? Apakah ibunya tidak menginginkannya lagi? Bukan Derik yang suka asal berpikir. Dibandingkan dengan tempat ini, bahkan rasa aman yang diberikan buyut padanya lebih besar. Jadi dia sangat takut ibunya tidak menginginkan dirinya lagi. Ibu Yos buru-buru membujuk Derik. "Derik, jangan khawatir. Seharusnya ibumu ada urusan. Jadi untuk sementara tidak bisa datang. Tapi kedepannya pasti akan ada kesempatan untuk bertemu. Lagi pula bukankah semalam Derik barusan makan dengan ibu? Tapi ibu sangat jarang mengingkari janji. Dia barusan jelas-jelas mengatakan akan pulang makan bersama dengan Derik."
ucap Derek dengan tidak senang. Ibu Yos pun merasa tidak enak. Kalau Darlin benar-benar tidak bisa menikah dengan Yos, maka anak ini, walaupun hak asuh mereka dapatkan, sepertinya juga tidak ada gunanya. Hati anak ini tidak ada di sini, dan Yos juga mungkin seumur hidup tidak menikah. Sampai saat itu, jika ayah dan ibu anak sudah menjauh dan juga memiliki saudara dari ibu yang berbeda, di dalam dunia keluarga mereka sangat mudah muncul pertikaian antar saudara. Tapi menyuruhnya menyerah akan Derek, cucu yang begitu patuh. Dia benar-benar tidak rela. Ibu Yos merasa takut, merasa kalau dia perlu mendiskusikannya dengan putranya. Ibu mungkin tiba-tiba ada urusan penting. Derek, ibu adalah orang dewasa. Derek juga harus menjadi anak patuh dan memberikan ruang pada ibu, kan? Ibu Yos berusaha untuk menenangkannya. Derek dengan melamun menganggukkan kepala, dengan jelas mengabaikan. Ibu Yos menggerakkan bibir. Saat tidak tahu harus mengatakan apa, ponsel Derek pun berdering. Dari ibu. Mata Derek langsung bersinar, lalu menekan. Begitu panggilan tersambung, Derek menggerakkan bibir, dengan sedih berkata, "Ibu, bukankah kamu mengatakan akan makan bersama?" Hati Darlin meleleh, hampir saja menyuruh Hendrik mengubah arah mobil untuk kembali. Tapi dengan kesadaran tinggi dia menahannya. Memegang ponsel, matanya sedikit basah dan berkata, "Derek patuh ya, ibu ada urusan penting dan harus pergi. Setelah ibu selesai, akan pergi melihatmu. Kali ini ibu tidak menepati janji. Ibu bersalah pada Derek. Derek ingin apa? Ibu membayarnya padamu ya." Derek bukankah anak yang tidak pengertian? Saat ini dia sudah mengerti. Walaupun hampir sama dengan ucapan yang dikatakan neneknya, tapi hasilnya benar-benar berbeda. Derek yang pengertian, suasana hatinya pun langsung membaik. Melambaikan tangan dan berkata, "Tidak perlu ibu, Derek hanya ingin ibu datang melihat Derek saja." Hati Darlin sangat kacau. Demi kedewasaan dan pengertian putranya. Menyodorkan tangan mengusap air mata di ujung matanya, Darlin berkata, "Baik, Derek paling patuh. Ibu pasti akan pergi melihatmu." Lalu berbahasa basi, karena Derek sudah waktunya makan, Darlin barusan menutup telepon. Begitu menyimpan ponsel, Hendrik dengan merasa bersalah berkata, "Maaf, semua ini karena aku." Darlin pun menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, ini bukan salahmu." Hendrik tidak berbicara, suasana menjadi canggung dan hening. Darlin tidak tahu harus mengatakan apa, dan Hendrik sedang menenangkan kegabahan karena rasa dingin semalaman. Semalam, mereka berdua saling menatap. Akhirnya Darlin pun tersenyum. "Kamu bicaralah dulu." Hendrik juga tidak ragu dan berkata, "Semalam, maaf, ibuku pasti mengatakan ucapan yang keterlaluan kan?" Darlin menggelengkan kepala. "Tidak, seharusnya aku yang meminta maaf. Bibi juga demi kebaikanmu. Aku mengerti kok. Hanya saja saat itu emosiku naik. Jadi aku gegabah. Lagi pula, aku sangat merasa bersalah. Semalam aku sama sekali tidak mengabarimu dan langsung pergi." Hendrik menunduk. "Semalam aku terus menelponmu. Aku menelponmu semalaman." Jantung Darlin berdetak kencang. Menelpon semalaman? Tapi dia malah tidak melihatnya. Tatapan Darlin bergetar. Mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Di daftar panggilan terlihat sederetan berwarna merah.
hampir 100 panggilan. Dalam hati merasa gawat, Darlin tiba-tiba teringat tindakan Yos semalam saat dia ingin mencari ponsel untuk menelpon Hendrik. Saat itu sudah tengah malam. Dia juga tidak berpikir dengan seksama dan mendengar saran Yos. Tapi jika dipikir-pikir, dari awal Yos sudah mengetahuinya kan? Hati Darlin sangat kacau. Wajahnya terlihat buruk dan membuka kotak pesan. Melihat pesan yang dikirim Yos dengan ponselnya, seketika hatinya pun dingin. Yos, kamu benar-benar keterlaluan. Dasar bajingan. Darlin dengan merasa bersalah melihatnya, berkata pada Hendrik, "Hendrik, maaf. Semalam setelah aku keluar dari rumahmu, aku bertemu dengan Yos. Lalu saat itu..." "Darlin, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti." Hendrik tersenyum. Ekspresinya sudah membaik. Tidak seperti pagi tadi yang begitu mengerikan. Saat ini Hendrik terlihat begitu lembut seperti biasa. Walaupun masih tidak benar-benar sama persis, tapi tetap lembut. Hanya saja matanya penuh dengan garis merah dan terlihat lelah, membuat orang merasa tidak tega melihatnya. Darlin menundukkan kepala dan mengatakan kata maaf. Hendrik menyodorkan tangan, mengelus kepalanya, tersenyum puas. Bagaimanapun, Darlin masih peduli dengannya. Hendrik membawanya kembali ke rumah yang dia bawa Darlin untuk tinggal semalam itu. Hanya saja setelah membuka pintu, tercium aroma bir, membuat Darlin mengerutkan dahi. Tapi setelah itu dia pun semakin merasa bersalah. "Aku beres-beres dulu. Bagaimana kalau kamu tunggu di depan pintu dulu?" Hendrik sepertinya merasa tidak enak, langsung menghadang Darlin dan tersenyum. Darlin menggelengkan kepala dan berkata, "Biar aku saja yang membersihkannya. Kamu sudah tidak tidur semalaman. Cepat pergi mandi dan tidur dulu." "Darlin, tidak apa-apa. Aku tidak lelah. Kamu tunggu di sini saja. Aku akan segera membersihkannya." Hendrik buru-buru menahan Darlin, seperti takut Darlin akan pergi. Darlin dari awal sudah merasakan keanehannya saat melihat Hendrik seperti ini. Dengan dingin berkata, "Hendrik." Nadanya terdengar berat. Hendrik pun memalingkan kepala. Darlin menggerakkan bibir dan berkata, "Pergilah mandi. Aku yang membersihkannya saja." Tangan mereka bersentuhan. Sentuhan hangat membuat otaknya mulai sadar. Akhirnya, Hendrik pun menganggukkan kepala, lalu berjalan sambil membalikkan kepala, dengan tidak rela pergi ke kamar mandi. Darlin melihat seluruh lantai yang penuh dengan botol, hampir menghabiskan semua bir yang ada di kulkas. Dalam seketika, minum begitu banyak dan juga kedinginan semalaman. Walaupun tubuh yang terbuat dari besi juga tidak akan tahan. Apakah dia benar-benar tidak perlu mengantarnya ke rumah sakit? Hati Darlin sangat kacau. Segera membersihkan semua barang-barang itu, lalu membuang sampah di luar. Setelah kembali, dia pun melihat Hendrik keluar sambil mengelap rambut. Tubuh yang tinggi memakai jubah mandi dengan longgar. "Aku kira kamu sudah pergi." Mata Hendrik yang awalnya berwarna abu-abu mendengar suara pintu langsung bersinar. Darlin menggelengkan kepala lalu berkata, "Mana mungkin. Selesai mandi, cepatlah tidur. Garis merah di matamu sudah tidak bisa disembunyikan." Hendrik tidak peduli, malah menarik tangan Darlin. "Darlin, kamu temani aku ya." Darlin membuka mata dengan lebar.
tapi dengan cepat menyadari kalau yang dia pikirkan sudah salah. Yang dimaksud Hendrik menemaninya tidur sebentar adalah benar-benar hanya tidur sebentar. Setelah Darlin mengobati lukanya, dia pun ditarik oleh Hendrik ke kamar. Setelah Darlin ditariknya ke ranjang, barusan menyadari kalau dia sama sekali tidak bisa menolak permohonan Hendrik. Ini bukanlah hal yang baik. Memalingkan kepala, napas pria sudah kembali tenang. Tapi sepertinya terjadi hal buruk di dalam mimpinya. Tidurnya terlihat tidak tenang. Hendrik terus mengerutkan dahi dan ekspresinya begitu cemberut. Tangan kiri Darlin digenggam erat oleh Hendrik. Begitu hangat, membuat orang tidak bisa mengabaikannya. Semalam, Darlin juga tidak tidur dengan baik. Terus melihatnya dan tidak tahu sejak kapan dia juga ketiduran. Rapa biasanya tidak berani sembarangan, tapi setelah melihat kejadian tadi pagi dan setelah menyelidiki apa yang terjadi dengan keluarga Hendrik semalam, dia pun merasa senang. Mengambil laporan yang diberikan bawahan, Rapa pun melompat-lompat ke hadapan Yos. Yos, lihatlah, ini adalah pria terbaik di dunia. Hendrik ini bahkan membangkang dengan keluarganya demi Darlin. Bahkan tidak peduli dengan hak ahli waris keluarganya. Tindakannya ini, kalau aku adalah wanita, juga akan menikah dengannya. Ucap Rapa dengan senang menatap Yos. Yos dengan dingin menatapnya. Aku akan mengatakan ini pada Joe. Oh, Yos, kamu hanya bisa mengancamku? Rapa menjerit, sangat tidak senang. Yos mendengus, mengambil barang itu, tidak menghiraukannya dan melihat sendiri. Daftar kegiatan Hendrik semalam terlihat dengan jelas. Bahkan setelah semalam dia meninggalkan rumah keluarganya, ayah dan ibunya yang langsung menyusun daftar asosiasi perusahaan juga sudah diselidiki. Rapa berkata, Yos, lihatlah, Tuan He benar-benar kejam. Bahkan putra satu-satunya juga dibuang begitu saja. Pagi ini dia langsung menyuruh orang menggantikan posisi Hendrik. Itu berarti seorang putra keluarga He sekarang sudah diusir dari rumah. Kamu sudah tahu kalau dia hanya memiliki seorang putra. Jadi semua ini tidaklah penting. Diusir keluar masih bisa dibawa kembali. Orang seperti Hendrik tidak mungkin tidak memikirkan hal ini. Dia tidak akan takut. Ucap Yos mengatakan dengan langsung. Siapapun tidak akan membiarkan usahanya selama ini jatuh ke tangan orang lain. Ayah Hendrik tentu juga tidak ingin. Tapi dia hanya memiliki Hendrik putra satu-satunya. Sekarang tidak peduli betapa heboh dan betapa kejam memutuskan hubungan. Tapi dia tidak mungkin sama sekali tidak peduli dengan putra satu-satunya itu. Yang mereka tandingi adalah siapa yang duluan menundukkan kepala. Hendrik juga berpikir seperti itu. Hanya saja sayangnya, kalau dia dan Darlin benar-benar adalah orang yang saling mencintai, mungkin saja akan menang dari ayahnya. Tapi sekarang, ada dirinya Yos, dia jangan berpikir untuk berhasil. Tatapan Yos terlihat merendahkan. Rapa terdiam. Seketika wajahnya terlihat seperti sedang menunggu adegan seru. Yos, apakah kamu ada rencana? Apakah perlu aku membantumu? Apakah kamu tidak ada kerjaan? Ucap Yos mengerutkan dahi. Rapa tersenyum. Bukankah karena aku ingin membantumu? Waktu 3 hari Joe sudah akan habis. Apakah kamu bermaksud membiarkannya kembali? Yos balik bertanya.